Sila tidak lahir dalam satu malam. Ia hadir melalui perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Sejak sidang BPUKI tahun 1945, para tokoh bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai suku, agama, dan budaya. Perjuangan ini bukan hanya soal politik, tetapi juga soal mencari titik temu di tengah perdebatan demi sebuah cita-cita besar, Indonesia merdeka yang berlandasan persatuan. Dalam sidang BPUKI, berbagai gagasan muncul dari tokoh-tokoh bangsa. Soekarno menyampaikan pidato bersejarah pada tanggal 1 Juni 1945 yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pidato ini bukan sekedar ide, melainkan sebuah visi besar yang menyatukan bangsa yang beragam. Perdebatan panjang terjadi, namun semangatnya satu, mencari dasar negara yang bisa diterima semua golongan, agar Indonesia berdiri kokoh di atas fondasi yang adil dan beradab. Hasil kompromi itu melahirkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dokumen ini menjadi tonggak penting karena berisi kesepakatan bersama antara golongan nasionalis dan religius. Meski kemudian mengalami perubahan, Piagam Jakarta menunjukkan semangat toleransi dan persatuan. Para pendiri bangsa rela menyesuaikan demi menjaga keutuhan Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa persatuan lebih penting daripada kepentingan kelompok, dan musyawarah adalah jalan menuju mufakat. Sehari setelah proklamasi, PPKI mengesahkan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan pengesahan ini, Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia. Inilah momen bersejarah yang menegaskan bahwa Pancasila adalah fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan para pendiri bangsa yang mengutamakan persatuan di atas segala perbedaan. Sejak saat itu, Pancasila menjadi kompas moral dan ideologi bangsa Indonesia. Peristiwa ini mencerminkan nilai musyawarah untuk mufakat. Para pendiri bangsa tidak memaksakan kehendak, melainkan mencari jalan tengah agar semua golongan merasa terwakili. Nilai persatuan, toleransi, dan keadilan sosial tercermin jelas dalam proses lahirnya Pancasila. Nilai-nilai ini bukan hanya teori, tetapi pedoman nyata yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejak awal kemerdekaan, Pancasila terus menjadi pedoman. Dalam masa Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin Orde Baru hingga reformasi, Pancasila selalu hadir sebagai dasar negara. Meski sering diuji oleh konflik politik, krisis ekonomi, dan perbedaan pandangan, Pancasila tetap menjadi perekat bangsa. Ia menjadi landasan yang menjaga Indonesia tetap utuh meski menghadapi berbagai tantangan zaman. Sebagai generasi muda, kita belajar bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Musyawarah, toleransi, dan semangat persatuan harus terus dijaga. Di era sekarang, ketika kita menghadapi tantangan globalisasi, teknologi informasi bohong, intoleransi, dan perpecahan, nilai Pancasila tetap relevan sebagai pedoman hidup bersama. Dengan semangat itu, kita bisa menjaga persatuan sekaligus membawa Indonesia maju. Pancasila adalah warisan harus kita rawat, bukan hanya sebagai dasar negara tetapi sebagai paduan moral dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya Pancasila, mari kita jaga dan amalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah kompas moral yang akan selalu relevan dari masa ke masa demi Indonesia yang bersatu dan maju. Dengan Pancasila, kita memiliki fondasi yang kokoh untuk menghadapi segala tantangan dan harapan besar untuk masa depan bangsa.